Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Albi Fadilah, calon guru penggerak angkatan 10 dari DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah pada hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sudah jelas ya bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu transfer ilmu. Pembelajaran yang diberikan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja, sehingga siswa menjadi pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Selanjutnya, teacher center. Saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga guru lebih dominan dibandingkan dengan siswa yang menuntut murid menguasai materi ajar yang saya berikan. Selanjutnya, tidak peduli pemahaman murid, saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah paham ataukah belum. Karena bagi saya, yang terpenting materi pembelajaran selesai saya berikan. Selanjutnya, ketercapaian nilai lebih penting. Sebelumnya saya mengutamakan aspek kognitif saja. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Lalu yang merubah pemikiran dan perilaku saya antara lain, yang pertama, pembelajaran bukan hanya proses transfer ilmu atau informasi saja. Guru harus bisa menempatkan diri di depan sebagai contoh, di tengah sebagai pemberi ide-ide pemicu berpikir kritis, dan di belakang sebagai pendorong dan motivasi siswa. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya lebih menghargai setiap perbedaan karakteristik anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Karena sebagai seorang pamong atau fasilitator, saya harus bisa menuntut anak sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber siswa. Siswa bebas memilih dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya antara lain. Yang pertama, seorang guru dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak.
Selanjutnya, yang dapat segera saya terapkan di kelas adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kedua, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang kelima, menerapkan merdeka belajar. Yang keenam, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang ketujuh, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang kedelapan, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kesembilan, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Lalu, kesimpulannya, pada modul 1.1 ini memberi gambaran besar untuk memahami makna pendidikan secara utuh, serta bagaimana pendidikan itu dapat dijalankan dengan memahami kodrat zaman dan kodrat alam. Selain itu, seluruh warga sekolah sangat diperlukan dukungannya untuk memberikan layanan pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.